negara dunia sangat kritikal, mengingat pentingnya isu air bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan bagi perdamaian dunia. Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Nggak selalu mikir bahwa dunia kita ini memang 70% dari air. Tapi dari 70% air itu, air bersihnya cuma sisanya air asin atau air kotor. Nah, sedangkan kebutuhan manusia yang saat ini jumlahnya lebih dari 2 miliar, itu butuh air bersih gitu. Sedangkan air bersih yang ada hanya 10% dari total air yang ada di bumi. Itu masalah yang sangat mendasar. Oleh karena itu, sampai PBB menunjuk Ibu Marsudi sebagai Duta Air Dunia. Jadi masalah air ini bukan hanya masalah teknis, bukan hanya masalah bagaimana menghitung atau mengelola, tapi lebih dari itu adalah masalah politik. Sampai-sampai PBB harus membuat utusan khusus untuk menangani masalah air. Nah, krisis air bersih ini nggak main-main, dan masalahnya udah global. Di suatu tempat itu di mana banyak air, tapi airnya air asin. Di satu tempat airnya air kotor. Sedangkan manusia membutuhkan air bersih untuk kehidupannya. Dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan kita dan sumber air itu sebuah hal yang sangat strategis ini. Jadi butuh kekuatan besar dari pemerintah untuk menjaga masyarakat atau populasi dunia ini, untuk menjaga agar air itu tetap bersih. Sumber air pertama itu adalah dari air laut dan air tanah. Air laut ini, bagaimana kita ketahui, dia akan menguap dan menjadi air hujan. Air hujannya akan turun ke bumi, kemudian akan melewati sungai-sungai, dan sungai-sungai ini akan kembali ke laut. Ini adalah siklus dasar bagaimana proses perputaran air itu terjadi. Nah, dalam konteks keseharian kita, di mana sekarang kita hidup di zaman modern, kita memenuhi kebutuhan kita dengan industri-industri, mulai dari industri otomotif untuk kebutuhan kendaraan kita, kemudian industri tekstil untuk kebutuhan sandang, untuk kebutuhan pakan kita. Kemudian industri makanan ya yang sangat beraneka ragam. Kemudian industri farmasi, kemudian industri obat-obatan. Semua industri itu menghasilkan produk, dan mana produk itu untuk kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari manusia. Tapi di sisi lain, industri ini akan mengeluarkan efek samping atau yang disebut kita dengan limbah ya. Dia menghasilkan limbah yang luar biasa. Contoh lagi misal di daerah perkotaan, banyak perkantoran, banyak gedung-gedung. Lu bisa bayangin nggak? Dalam satu apartemen misalnya, di situ ada 1.000 orang, atau ada 5.000 orang, atau ada 10.000 orang, di mana orang yang ada di situ tuh sama-sama buang hajatnya gitu kan. Dia buang kotoran di situ sama-sama, berapa limbah yang masuk ke kali. Kemudian dari industri, apabila industri itu mengeluarkan limbah, kemudian limbah itu berapa yang masuk ke kali. Dan semua limbah-limbah dari hasil aktivitas manusia itu masuk ke kali, dan lu bisa bayangin kali itu hancur seperti apa. Kali itu bisa kotor. Dan justru oleh karena itu, untuk mengendalikan aktivitas ini, supaya aktivitas manusia, supaya pabrik, supaya industri, supaya mall, apartemen dan lain sebagainya tidak langsung membuang hasil dari sampingan produksi itu ke kali, diperlukan keputusan politik dari pemerintah untuk menjaga atau mengawasi ini. Jadi jangan sampai air dari limbah ini langsung masuk ke dalam saluran kali atau saluran air. Oleh karena itu, setiap industri diwajibkan untuk mengolah limbahnya sebelum dia masuk ke dalam saluran kota atau saluran air. Nanti diharapkan hasil dari pengolahan ini, airnya menjadi netral kembali dan kali kita menjadi bersih. Tentu ini bukan sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Ini pekerjaan yang butuh kekuatan politik yang kuat dari pemerintah, dan gue sangat senang sekali bagaimana pidato dari Presiden Prabowo berkali-kali diulang bahwa target beliau adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan menjaga sustainable, menjaga kelangsungan daripada kehidupan kita.
Dan salah satu sustainable industry adalah menjaga lingkungan. Jadi dalam konteks sustainable ini ada 3 hal yang kita jaga. Yang pertama adalah perusahaan tetap memproduksi, yang kedua lingkungan, manusia tetap bekerja dalam industri itu, dan yang ketiga adalah lingkungan. Jadi bagaimana industri, manusia, dan lingkungan terjaga dalam suatu lingkungan atau environment yang terus terjaga. Nah, jadi solusinya apa dengan konteks seperti itu? Tadi gue sebutin bahwa setiap industri harus memiliki pengolahan limbahnya. Dan dalam sistem pengolahan limbah ini, gue udah sering sebut berkali-kali, yang paling mudah adalah dengan menggunakan konsep aerasi atau menggunakan proses biologi, di mana limbah-limbahnya limbah-limbah organik, maka akan diolah juga secara biologi. Dan dalam proses pengolahan limbah biologi, dalam proses biologi ini dibutuhkan teknologi bioteknologi. Bioteknologi ini adalah dia mengandalkan biologikal atau mengandalkan makhluk hidup. Makhluk ini berupa mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini dia membentuk komunitas yang kita sebut flock, dan mikroorganisme ini akan mengurai limbah-limbah organik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tadi. Dan mikroorganisme ini membutuhkan oksigen yang sangat besar. Oleh karena itu kita butuh teknologi penghasil suplai udara atau oksigen yang canggih untuk supaya 24 jam dia terus mendorong atau terus memberikan oksigennya kepada mikroorganisme ini, agar mikroorganisme ini tetap hidup selama 24 jam terus-menerus dan bisa mengurai limbah yang ada. Dan konsep biologi ini dengan menggunakan mikroorganisme ini, di mana mikroorganisme ini akan mengurai limbah-limbah organik, ini sudah banyak dipakai di beberapa industri. Memang kelemahannya adalah biaya atau cost yang dikeluarkan untuk menggunakan sistem ini, costnya sangat lumayan ya, karena membutuhkan listrik yang terus-menerus. Oleh karena itu terus dikembangkan bagaimana menggunakan mesin penghasil udara ini, atau sebut kita dengan root blower ini, dengan mesin yang kecil tapi waktu tinggal yang singkat, sehingga mikroorganisme itu bisa bekerja dengan cepat tanpa harus 24 jam untuk mengurai limbah organik yang ada. Canggih apapun teknologi yang kita buat, tentunya kita harus bisa sama-sama dengan kesadaran diri kita menjaga lingkungan kita, menjaga kelestarian lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian juga kita semua bisa menghemat air di rumah, tidak boros air. Kemudian kalau bisa setiap rumah itu punya pengolahan air limbah sendiri, sehingga air mandi kita bisa kita olah, kita urai, dan kita bisa pakai kembali. Sehingga penggunaan air bersih yang bersumber dari PDAM itu bisa irit, karena PDAM juga ngambil dari air kali. Nah, kalau air kalinya itu berat, maka dia akan memproses air kali ini menjadi air bersih dengan proses sangat panjang. Kalau proses panjang, maka itu ada cost yang besar, sehingga cost yang besar itu bisa membebani konsumen, itu kita semua. Oleh karena itu menjaga kelangsungan hidup kita adalah tanggung jawab kita semua.